Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel Baju Metal Farm. Terima kasih untuk sobat semua yang masih di channel ini ya. Untuk video kali ini saya coba bahas terkait dengan gimana sih bedanya penyiraman dengan pemupukan ya. Jadi ada beberapa sobat semua yang menanyakan terkait apa sih bedanya gitu ya. Nah, di sini coba saya kupas terkait gimana sih penyiraman dan juga pemupukan yang kami lakukan di kebun Baju Metal Farm. Baik sobat semua, untuk yang baru bergabung silakan like, komen, dan subscribe untuk tetap mendukung channel ini tetap berkembang. Dan terima kasih untuk sobat semua yang sudah lakukan subscribe atas dukungannya ya. Baik sobat, ini di sore yang cukup cerah ya, tapi sudah tidak begitu terik. Sebenarnya untuk penyiraman itu ada beberapa metode ya, terserah ya nanti ya seperti apa yang enak aja. Oke, kita langsung aja. Untuk cara yang pertama simple aja ya, pakai gayung kita siram. Nah, seperti ini. Jadi yang penting pada saat kita melakukan penyiraman adalah ya benar-benar basah ya. Jadi sampai air ya melewati media dari tempat untuk menanam anggrek gitu. Nah, seperti ini ya, netes-netes ya. Untuk air yang digunakan bebas saja ya, ini boleh menggunakan air dari PDAM atau air sumur yang lebih bagus ya, atau kalau saya sering menggunakan air dari kolam ikan ya. Jadi saya ada kolam untuk nila dan juga koi ya, jadi kita gunakan sebagian untuk ini untuk menyiram. Jadi sebenarnya ini juga sudah ada unsur pupuknya juga sebenarnya pada saat kita melakukan penyiraman ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya penyiraman adalah untuk membasahi media tanam ya, dan juga tanaman itu sendiri. Kecuali kalau udah berbunga, bunganya jangan kena air ya. Baik, untuk cara yang kedua ini kita siapkan air di ember. Kalau dengan penyiraman tadi kita menggunakan gayung ya, kalau ini kita mencelupkan media tanam kita. Jadi untuk ketinggiannya kita sesuaikan dengan ketinggian pot yang kita gunakan, jadi jangan sampai tenggelam sekali ya. Harapannya kalau misalnya ada media yang mengapung itu tidak menyebar kemana-mana seperti ini ya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya boleh sampai dengan ke batas ini ya pot. Nah, itu. Ini juga bagus untuk tanaman atau anggrek kita yang sedang berbunga, jadi benar-benar hanya membasahi di area media tanam atau perakaran. Jadi untuk yang bunganya kita harapkan tidak terkena siraman ya. Dan untuk cara yang ini bisa kita barengkan dengan pemupukan. Jadi untuk air yang kita pakai kita berikan pupuk ya, atau biasanya kita gunakan B1 dan juga sedikit fungisida. Nah, untuk selanjutnya tinggal diangkat aja. Nah, ini udah ini ya, medianya basah tapi airnya juga bisa kembali. Ini cukup menghemat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dengan cara ini jangan sampai menjadi penularan penyakit antar tanaman. Jadi dipastikan tanaman yang diperlakukan adalah dalam kondisi sehat. Cara selanjutnya lebih enak lagi ya kalau saya menggunakan sprayer. Ini bisa kita dari keran langsung ya. Kalau saya ini menggunakan pompa kecil. Jadi untuk inletnya saya masukkan juga ke kolam, jadi sekaligus untuk mengurangi air kolam yang nanti kita akan tambahkan air lagi. Jadi air kolam juga tetap bisa berganti dan tanaman kita juga bisa tersirami ya, seperti ini ya. Jadi untuk menyirami ya semua media harapnya bisa sampai benar-benar basah ya.
jadi bukan menggunakan sedikit air untuk kita melakukan penyiraman. Jadi ya sampai benar-benar memang basah ya, itu penyiraman yang kami lakukan. Jadi harapannya untuk tanaman kita tidak kekurangan air. Untuk yang belum berbunga seperti ini kita nggak apa-apa ya, kita semprotnya semuanya sampai dengan ke tanamannya ya, ke daun-daunnya semuanya. Jadi media beserta tanamannya terbasahkan semua, seperti pada saat tanaman kita terkena hujan. Untuk anggrek vanda yang kita gantung juga sama ya, jadi kita basahkan sampai ke akar-akarnya. Dan untuk yang media menggunakan papan pakis, ini juga kita semprot semua ya, sampai dengan papan pakisnya benar-benar basah. Dan enaknya lagi kalau kita menggunakan sprayer gini, kita nggak usah terlalu banyak keliling kebun ya, cukup kita semprot dari tempat yang cukup untuk sampai jangkauan semprotan sprayer kita ya. Nah seperti ini, nggak apa-apa, kita basahin aja semuanya sampai memang benar-benar basah. Jadi sekolah ini memang seperti kena hujan gitu ya. Jadi ini untuk area yang berbunga sebaiknya jangan tersiram ya, atau terkena air, untuk menghindari gagal knop atau gagal mekar ya, kalau misalnya sudah mulai spike atau knop. Dan untuk yang sudah berbunga juga, agar bunganya juga awet ya, atau lebih tahan lama. Oke, kita lanjut dengan pemupukan ya. Kalau pemupukan biasanya kita menggunakan sprayer yang seperti ini ya. Jadi pupuk kita masukkan ke dalam sprayer, biasanya kita kocok. Untuk pemupukan juga disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sendiri ya, apakah itu untuk pembungaan atau untuk vegetatif. Nah seperti ini ya. Jadi untuk pemberian pupuk, kalau misalnya habis disiram, paling nggak kita biarkan sekitar 1 jam ya. Jadi kondisi daun sudah mengering dan kita bisa melakukan pemupukan seperti ini ya. Jadi untuk pemupukan yang terpenting adalah untuk di bagian bawah daun ya, atau di bagian stomata. Dan untuk waktu pemberiannya juga sama ya. Jika kita mau melakukan pagi, yang penting sebelum matahari mulai terik ya, atau mungkin sekitar di bawah jam 8. Jadi kita tetap basahin untuk semua tanamannya juga ya, terutama untuk yang di bagian bawah daun atau stomata. Jadi pada saat tidak ada matahari, yaitu di pagi dan sore, stomata dalam keadaan terbuka, jadi lebih mudah menyerap. Untuk yang vanda sampai dengan ke akar-akarnya ya, juga kita berikan pupukan. Memang ini kan untuk penyerapan yang paling bagus di area akar ya. Untuk yang dendro ya, basahin aja semuanya sampai dengan ke medianya ya. Kalau untuk area seedling maupun remaja lebih simpel ya, karena lebih kecil tanamannya. Disemprot aja semuanya, bagian tanaman maupun dari medianya. Nah, untuk yang pakai papan pakis misalnya seperti ini ya. Jadi dari isi tanamannya kita semprot, kemudian di area perakaran atau di area media sama ya, kita semprot juga dengan pupuk yang kita berikan. Nah untuk yang sedang kenop atau berbunga,
diusahakan jangan sampai terkena kenop atau bunganya ya. Kalau kenop dikhawatirkan nanti bisa gagal mekar ya, karena terkena pupuk atau air, biasanya riskan ya. Seperti ini, jadi cukup di bagian daun dan juga medianya saja atau area perakaran. Nah, ini yang sudah selesai ya, kita coba cek-cek lagi. Jadi untuk tanaman yang siap berbunga itu seperti ini ya sebenarnya ya. Jadi untuk nutrisi sudah tersimpan di pot, dan ini jadi udah menggendut gitu ya. Ini siap untuk kita lakukan treatment pembungaan. Nah, sama juga seperti ini juga ya. Kalau ini kondisinya sudah bulbnya sudah cukup besar dan juga sudah cukup dewasa atau sudah tidak terlalu muda ya batangnya ya. Ini sudah sangat siap. Baik sahabat, jika video ini bermanfaat silakan like dan subscribe ya. Tinggalkan komen yang bermanfaat dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk tetap mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.